Selamat pagi Ibu-Ibu. Ya, selamat pagi. Bisa memperkenalkan diri Ibu-Ibu sebelum kita awali dialog kita pagi hari ini? Ya, sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibu Sumarni dari Kecamatan Taman Sari, mewakili tim penggerak PKK untuk menyampaikan beberapa hal mengenai varian baru Omikron. Varian COVID-19 varian baru Omikron ya Bu ya? Iya. Bu Sumarni, salah satu perawat di Puskesmas Dadang Sari ya Bu ya? Taman Sari, Bapak. Sari ya? Iya, Taman Sari. Masalahnya sama Sarinya. Iya, Kecamatan Baru. Kecamatan Baru pecahan dari Musi ya Bu ya? Iya. Oke, kayaknya Bu Sumarni juga membawa teman. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, mungkin agak dekat dengan Bu. Oh yes. Ibu. Selamat pagi, nama saya Ibu Lastri. Saya perwakilan dari TPPKK Kecamatan Taman Sari. Ya. Bu Lastri ini ternyata ahli gizi ya Bu ya? Ye. Ini juga di Puskesmas juga Bu? Nggih, Puskesmas Taman Sari Pak. Puskesmas Taman Sari dan Ibu Sumarni perawat di Puskesmas Taman Sari. Dan topik kita pagi hari ini tentang mengenal lebih jauh varian baru COVID-19 yaitu Omikron ya Bu ya? Iya. Oke, nanti bagaimana dan apa, terus kemudian bagaimana agar kita tidak deg-degan, takut, itu kiat-kiatnya nanti akan diterangkan oleh Ibu Sumarni dan Ibu Lastri ya Bu ya? Ya. Dari tim penggerak PKK Pokja 4 ya Bu? Iya, Pokja 4. Pokja 4 yang membidangi kesehatan ya Bu ya? Iya. Oke, nanti akan diterangkan lebih jauh oleh Ibu Sumarni dan Ibu Lastri. Tetap di dialog interaktif dari 93,6 Rapi FM Generasi Anda, karena akan kita awali dengan kehadiran Mas Mus Mudiono. Lagu pertama dengan Tanda-Tanda. Sampai nanti di jam 10 kebersamaan bersama dengan tim penggerak PKK Pokja 4 dari Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Tadi sudah disinggung oleh Bu Sumarni bahwa pada pagi hari ini Bu Sumarni dan Bu Lastri akan sedikit menyentil tentang varian baru COVID-19 yaitu Omikron. Nah ini biar lebih jelasnya apa sih Omikron itu? Akan sedikit saya ulas ya. Varian baru Omikron yang dimaksud itu varian baru virus hasil mutasi dari virus corona tipe Delta. Jadi sebelumnya mungkin ada varian Alpha, Delta, Gamma. Lah ini timbul baru itu yang namanya itu teman-teman kalau bilang itu Omi yaitu Omikron ya. Kemudian perbedaan dengan varian sebelumnya itu di tingkat penyebarannya. Jadi penyebarannya itu lebih cepat dari varian sebelumnya karena biasanya orang yang menderita itu tidak sadar kalau dia itu ternyata terkena Omikron. Kemudian tanda dan gejala jika terkena varian Omikron, dari penelitian yang sudah ada, gejala paling sering yang ditemukan yaitu seperti ISPA ya, batuk, nyeri tenggorokan. Dapat juga ditemukan ada demam, panas tinggi, kemudian pilek, ada juga yang mual muntah, ada juga yang diare, ataupun juga kalau tingkat variannya sudah sedang, itu ada timbul sesak nafas. Sedangkan gejala kehilangan indera penciuman seperti yang dulu terjadi pada varian Delta, sampai sekarang jarang ditemukan. Kemudian, apakah varian ini meningkatkan resiko kematian lebih tinggi? Probabilitas kematian akibat Omikron itu cuma 0,5%. Sedangkan akibat varian Delta adalah 2-3%, tapi tidak menutup kemungkinan 0,5% bisa menjadi tinggi apabila kita itu tidak menyadari dari sekarang dan kita mungkin lengah dengan prokes kita. Jadi semakin banyak orang yang terinfeksi, maka angka kematian pun akan naik dan kapasitas rumah sakit akan penuh dan dapat menyebabkan gangguan di sistem kesehatan yang dapat berakibat fatal. Mungkin kami semua masih ingat ya kejadian tahun 2021 rumah sakit sampai tidak muat pasien, seperti itu oksigen sampai mahal sekali ya, dan angka kematian luar biasa sangat tinggi sekali. Semoga kita tidak mengalami hal seperti itu lagi. Kemudian update kasus harian dari Satgas Penanganan COVID-19 per Senin tanggal 7 bulan
Februari tahun 2022. Kasus penambahan infeksi harian ada 26.121, korban meninggal ada 82 dan pasien sembuh 8.577. Nasional ya Bu ya? Iya, secara nasional ya. Ini kita update-nya per malam kemarin. Iya. Kemudian ini Bu, saat ini kan masyarakat atau pemerintah juga terus menggalakkan yaitu vaksinasi, baik itu vaksin kedua, ketiga, dan ketiga. Nah, apakah vaksinasi dapat mencegah varian Omicron ini Bu? Prinsip dari vaksinasi adalah memberikan kekebalan tubuh dari virus yang terinfeksi, tapi tidak mencegah kita terinfeksi. Maksudnya seperti ini. Jadi orang itu kalau sudah divaksin, tidak mungkin, kalau sudah divaksin berarti tidak mungkin kena, tidak. Tapi vaksin itu hanya memberikan kekebalan tubuh kita. Apabila pola hidup kita itu tidak sehat, kemudian prokes kita tidak dilaksanakan, jadi kemungkinan untuk terjadi atau infeksi itu bisa terjadi, Pak. Iya, jadi lagi-lagi ke prokes ya Bu ya. Iya, prokes, kembali semua ke prokes. Jadi meskipun kita sudah divaksin, tapi kalau kita lalai terhadap prokes, ya kita namanya itu melanggar gitu ya Bu ya. Iya, betul. Lebih baik lagi kalau kita sudah divaksin lengkap, kemudian kita menggunakan atau mentaati prokes. Nah, ini pencegahannya gimana sih Bu? Singkat saja mungkin. Oh ya, pencegahannya ya ada beberapa pencegahan. Itu yang pertama, itu kita tetap menerapkan 3M-nya. 3M-nya jangan sampai lupa, gunakan masker secara benar. Kemudian kita cuci tangan menggunakan sabun, dan ketiga kita tetap menjaga jarak. Kemudian kita juga mematuhi peraturan karantina saat bepergian. Jadi dari daerah A ke daerah B mungkin seperti itu masih kita berlakukan. Jadi harus berdiam diri di rumah seperti itu. Kemudian vaksinasi lengkap juga kita laksanakan. Jadi paling nggak vaksin itu lengkap ya, ada vaksin 1 dan vaksin 2. Kemudian kalau di rumah itu kondisi rumah juga harus terjaga, kebersihannya, ventilasi ruangan, seperti itu juga harus terjaga. Dan yang paling penting ini adalah meningkatkan kekebalan tubuh dengan olahraga, makan makanan bergizi. Nah, seperti itu bisa meningkatkan kekebalan kita. Karena apa? Karena kalau kita sendiri tidak hati-hati istilahnya, jadi mungkin kita sendiri yang menjadi korban dan kita juga bisa menularkan ke keluarga, ke orang lain dan juga teman-teman kita seperti itu. Nanti masalah hidup sehat dan gaya hidup bergizi itu seperti apa, kita nanti diterangkan sama Ibu Lastri. Monggo Bu Lastri. Untuk kebutuhan asupan nutrisi menjadi bagian penting dalam menjaga imunitas dan mempercepat penyembuhan pasien COVID-19 termasuk yang sedang melakukan isoman mandiri di rumah. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih belum paham dalam menentukan makanan bergizi yang tepat untuk pasien COVID-19. Banyak masyarakat misalnya ada yang terkena COVID itu di rumah cuma disediakan bubur sama sup yang hangat aja. Nah itu pemberian kayak gitu seperti orang yang kena tipes. Jadi ini beda ya. Nanti orang yang terkena COVID-19 itu harus makan makanan yang gizi seimbang. Seperti panduan Kemenkes tentang makanan gizi seimbang, yaitu ada isi piringku. Isi piringku itu terdiri dari makanan pokok seperti nasi, ubi, singkong, jagung, mie, lauk pauk seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe. Terus untuk buah-buahan sangat lebih baik dimakan dengan cara digigit langsung, bukan di jus ya, dengan campuran kental manis ataupun gula. Untuk sayuran, semua jenis sayuran baik untuk tubuh jika dicuci bersih dan dimasak dengan cara yang tepat. Perlu juga diingat sayur dan buah harus dicuci dengan bersih dahulu, lauk pauk dimasak dengan matang, dan upayakan untuk menghindari gula, garam, dan lemak yang berlebih. Seperti itu Pak, untuk gizi. Jadi selain prokes, dari pemahaman diri sendiri, mulai dari diri sendiri ya,
meningkatkan asupan gizi, jadi nggak cuman untuk kita prokes saja tapi tidak pernah perhatian dengan gizi kita. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu gizi itu utama dan esensial sekali.